Setelah mengurus mereka satu juga kita seluruh jalannya yang sama-sama Nabi Wanita para santri keluarga hadir dan seluruh jamaah masjid Buddha yang masih bersama sambil kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hidayah dan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan ini di malam Rabu seperti biasa kita laksanakan rangkaian aktivitas kita yang melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilakukan di sahih kasih saja mudah-mudahan apa yang kita baca yang malam Rabu tentunya kita aman dan berdoa bersama. Selawat dan salam semoga Allah kepada jemaah dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa seluruh kebenaran Pak Ibu dan kesempatan ini pada sama-sama kita berselawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa barik ya Rabbi bil Mustafa fadil wa Allah sidana wa birlana Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madu karamin مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا sidana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama mengikuti kajian kita kasih saya di halaman bersama Nabi Muhammad pada dia ini bermakna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa min ibadihi li'ada'i afdhali ta'at wa iktisabi akmanis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan li arwahi syekhina wa masyakhina ahli silsilatil qadariyah wa naqsabandiyah wa ila rahil fuqaha wal fuqasin muhaddisin li anna Allah yataqassahum bil rahmah wal maghfirah wal ulama il amilin bi anna Allah yataqassahum bi rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala tabibi qulubina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dipertemukan Allah untuk satu tujuan, yaitu mencari doa Allah Subhanahu wa taala lewat ta'lim. Namun Al-Fakir menjelaskan sebelum dilanjutkan apa yang harus dilanjutkan dalam fikih, jadi mundur ke belakang. Kenapa mundur ke belakang tentang sholat? Al-Fakir merasa berkewajiban untuk menjelaskan sejelas-jelasnya tentang ibadah sholat khususnya. Bagaimana ungkapan berbagai macam ulama-ulama fikih. Jadi mundur ke belakang, ditarik ke belakang, tidak melanjutkan apa kajian kita minggu yang lalu. Jadi kembali kepada rukun sholat. Karena merasa berkewajiban untuk sejelas-jelasnya tentang sholat ini. Karena sholatlah yang paling pertama dipertanyakan Allah kelak di akhirat. Jadi sholat kita supaya bisa dipertanggungjawabkan. Dan sholat kita artinya diiringi, dibarengi dengan ilmu. Sebagaimana beberapa ulama-ulama fuqaha telah menjelaskan tentang pentingnya ilmu fikih. Sehingga keutamaan ilmu fikih sebagaimana Nabi Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, majlisu fikhin khairun min ibadati sitina sana. Majlisu fikhin, majlis fikih, artinya kajian fikih itu khairun, lebih baik. Min ibadati sitina sana, daripada ibadah 60 tahun. Nilainya, kelebihannya majlis fikih lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Artinya di sini saking pentingnya dan wajibnya ngaji fikih sehingga punya nilai seperti itu. Ibadah dibandingkan 60 tahun itu lebih baik daripada ngaji fikih, atau kajian fikih itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun yang tanpa fikih, ya. Artinya bukan ngaji fikih doang gak ibadah, ya. Orang ibadah 60 tahun selama di hidupnya, tapi tanpa fikih itu mardudatun, ditolak, ya. Jadi itulah sebabnya kembali lagi parkir ke belakang supaya lebih jelas dan gamblang tentang kajian fikih. Dan ibadah sholat itu
ibadah yang paling pertama dipertanyakan. Kalau sholatnya lulus dalam pertanyaan di hadapan Allah kelak di akhirat, maka kesananya itu lebih ringan. Pertanyaan berikutnya tidak memberatkan dan tidak berat. Jadi pokok utamanya di sholat. Ya, standarnya. Dan ibadah sholat ini adalah ibadah yang diwajibkan bukan hanya kepada umat Rasulullah. Nabi-nabi sebelumnya pun ada yang ibadah bernama sholat. Hanya beda cara, beda waktu. Ya. Kenapa berbeda? Ya. Nah, ini dinyatakan tentang sholat ala wajhi mahsusin wahya arba'atu anwa'in. Fardu ainin bisyar'i, secara syariat sholat itu masuk kategori fardu ain. Artinya kewajiban individual. Ya, masing-masing fardu ainin. Wa fardu ainin bin nazri, fardu ain secara syariat ada disebut fardu ain secara najar. Jadi kalau ada orang najar, punya najar, jadi kewajiban ain juga. Artinya tidak boleh tinggalkan. Seperti gini, contohnya. Saya kalau sukses atau berhasil mau sholat duha. Nah, sholat duha status kedudukannya kan sunnah. Sholat duha. Karena dinajarkan jadi wajib. Karena dinajarkan sholat duha jadi wajib. Jadi wajib. Jangan terbalik. Kalau saya sukses dan berhasil, saya akan sholat 5 waktu. Itu mah yang wajib, jangan pakai najar. Ya, jangan dinajarkan sesuatu yang wajib, tidak boleh dinajarkan. Jadi kalau mau dinajarkan seumpama sholat sunnah, saya kalau sukses dan berhasil mau sholat tahajud. Tahajud hukumnya jadi wajib karena najar. Karena dinajarkan. Ini namanya wa fardu ainin bin nazri. Ada fardu kifayah. Ya, lain lagi fardu kifayah. Wa wujubuha ma'lumu minad din, dan bermula wajibnya salat itu sudah diketahui dalam syariat agama. Biddaruratin, dengan secara kebutuhan dan kepentingan. Fayakfuru jahiduha, maka dinyatakan kafir orang yang menentangnya. Artinya diponis sebagai manusia yang kafir ketika tidak membenarkan kewajiban sholat. Jadi orang yang menentang sholat itu jadi kafir. Ya. Wa wujubuha ma'lumun bidaruratin fayakfuru biyahiduha. Orang yang menentang tentang kebenaran sholat kafir. Dan ini hukum sholat juga berlaku kepada para nabi. Hanya perlu diketahui fal fajru li Adam. Sholat subuh bisa disebut sholat fajar. Ya. Jadi sholat subuh bisa juga disebut Quranul Fajri. Ya. Quranul Fajri. Maka Nabi Adam sholatnya cuma subuh doang. Sewaktu. Nabi Adam sholatnya subuh. Subuh aja. Nggak ada zuhur, nggak ada asar, nggak ada maghrib. Ya. Ke orang Baduy, Nabi Aing sama Nabi Adam. Keretanya udah lewat. Dan sekarang ada kita di gerbong Rasulullah. Jadi Nabi Adam sholatnya cuma subuh aja. Kenapa begitu? Umurnya berapa? 950 tahun. Cukup subuh aja. Andaikan hari ini kita sholatnya subuh doang, bablas sudah semua.
Nggak ada subuh kesiangan mulu ya. Jika gak sholat. Wa zuhru li Ibrahim. Sholat zuhur hanya diwajibkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sholatnya zuhur aja. Zuhur aja Ibrahim. Wal asru li Sulaiman. Nabi Sulaiman sholatnya asar aja. Asar. Wal maghrib li Isa. Sholat maghrib hanya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sholatnya maghrib aja. Maghrib aja. Nggak ada Isya, nggak ada subuh. Ya. Wakila dan pendapatan mengatakan seorang ulama az-zuhru li Daud. Zuhur untuk Nabi Daud. Wal maghrib li Yakub. Salat maghrib hanya untuk Nabi Yakub. Wal isya li Yunus. Salat isya untuk Nabi Yunus. Wakila li Musa. Salat isya untuk Nabi Musa. Ini hanya kronologis tentang kewajiban sholat. Jadi kewajiban sholat tetap ada sebelum kita. Ya. Sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi dari sejak Nabi Adam ada sholat, cuma sholatnya berbeda kewajibannya. Cuma satu waktu. Kemudian Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran tentang sholat. Banyak di dalam Al-Quran. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu lakabiratun berat. Sholat itu Allah nyatakan berat. Illa alal khashi'in. Kecuali orang yang sudah terbiasa. Terbiasa apa? Terbiasa melakukan sholat. Berat sekalipun terasa enteng. Kenapa? Udah biasa. Udah biasa. Ya. Jadi wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Jadi Allah sendiri yang menyatakan bahwa sholat itu berat. Ya. Illa alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk, artinya yang terbiasa melakukan sholat. Tidak akan terasa berat. Kenapa berat? Biasa. Sholat subuh aja. Bagi orang yang tidak biasa bangun subuh, berat. Ya, sholat itu. Berat. Jadi oleh karena itu, sholat bukan saja penting, memang kewajiban. Ya, harus. Karena ini merupakan kewajiban kita untuk sholat. Maka ini kembali ke belakang tentang sholat. Sebagaimana ulama-ulama fikih menyatakan bahwa sholat itu ada yang disebut rukun. Sesungguhnya ini sudah kita bahas. Itu tadi Al-Fakir menyatakan kembali ke belakang supaya kita lebih mengetahui selak-beluk tentang sholat. Karena sholat ada yang dinyatakan sah, ada yang dinyatakan tidak sah. Jadi supaya sholat kita bisa dipertanggungjawabkan dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nilai sholat kita supaya diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena nanti di akhirat orang disuruh wudhu lagi oleh Allah. Ada perintah itu. Iyalah kalau kita biasa wudhu, mau dites cara wudhu, udah biasa. Tapi orang tidak biasa wudhu, kacau itu. Ada ayat bahwa Allah tuh akan kembali disuruh berwudhu. Ya. Yang mudah-mudahan kita lulus ya. Wudhunya, sholatnya. Nah, kembali kepada arkanus sholati sab'ata asyara. Ada babnya. Ada, tentang rukun. Halaman 52 ya, tentang rukun sholat. Ya. Arkanus sholati sab'ata asyara.
bermula beberapa rukun solat itu sab'ata asyara, ada 17. Sab'ata asyara. Arkanus solati sab'ata asyara. Ini hitungan sab'ata asyara dari mulai 11, ihda asyara, isna asyara, mabniun ala fathin. Bacanya mabni atas patah. Jadi nggak boleh sab'atu asyara, nggak boleh domahkan. Sab'atu nggak boleh. Mesti dibaca sab'ata. Kenapa? Mabniun ala fathin. Mabni atas fathah. Sab'ata asyara ada 17. Jadi rukun salat ada 17. Wa hadhihi tariqatun man ja'ala tuma'ninati fi mahaliha arba'i. Wahadhihi, dan bermula ini rukun solat yang jumlahnya 17. Tariqatun man ja'ala tuma'ninati min mahalihal arba'i. Disebut 17, ini adalah tariqah man ja'ala. Artinya pernyataan bisa, pernyataan orang yang menjadikan beberapa tuma'ninah fi mahalihal arba'i, ditempatkan di tempat yang 4. Jadi karena bervariasi ulama fikih, ya. Yang pertama, bahwa jumlah rukun solat ada 17. Ini adalah pendapat bisa. Jadi tariqatun bisa pendapat, maknanya bisa perjalanan, bisa pendapat, bisa pernyataan orang yang menjadikan tu'maninah itu di 4 tempat sebagai arkanan, sebagai rukun mustaqillatan, jadi sebagai rukun tersendiri. Kama firraudoti, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Raudah. Nah, ini pendapat pertama ulama fikih, ya, ada 17. Kenapa 17? Alasannya karena ulama tersebut menjadikan tumaninah di 4 tempat. Ya. Kenapa? Karena ada yang menyatakan juga sebagian ulama wa indah wa adaha ba'duhum sama niata soro, dan telah menghitungnya terhadap rukun salat ba'duhum. Siapa? Ba'duhum, sebagian ulama fikih. Bukan 17, ada sama niata asaro 18 malah. Jadi ada ulama yang menyatakan 17, ada yang menyatakan 18 rukun salat. Ini berbeda pendapatnya ulama fikih tentang hitungan jumlah rukun salat. Nah, kenapa ulama ini menyatakan 18 pada tadi yang pertama 17? Dengan menambahkan biziadati niatil khuruj anis salat, dengan menambahkan adanya niat khuruj, keluar, minas salat, dari salat. Jadi jumlah 18 dengan menambahkan ada niat keluar salat. Ya. Jadi ini perlu dan tidak perlu, nanti kita lihat ke kelanjutannya. Jadi begini, kalau yang menyatakan 17 alasannya ini, menyatakan 18 alasannya niat hurud dimasukkan, niat hurud sholat. Artinya niat selesai sholat, niat ada selesai sholat, ada diniatkan juga. Seperti Ka'abi Suja'i, seperti Imam Abu Suja, itu berpendapat 18 adanya niat hurud dari sholat. Apa sih hurud? Niat keluar dari sholat. Jadi sebelum salam terakhir ada niat di situ. Nah, selama ini kita kan tidak ada. Wasohihu, dan bermula itu yang soheh, ya, annaha sunnatun,
niat hurud itu sunnah diucapkan. Jadi bukan masuk kategori wajib. Artinya tidak dimasukkan rukun. Hanya Abu Suja berpendapat itu rukun. Ya, makanya jumlah rukun sholat ada 18 menurut beliau. Tetapi menurut kaul yang sahih bahwa niat keluar dari sholat adalah sunnatun. Hanya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau sunnah berarti bukan rukun. Ya bukan rukun. Hanya sunnatun. Wa addaha, dan sebagian ulama menghitungnya rukun sholat itu wa addaha ba'duhum kadzalika aidon. Wa addaha ba'duhum kadzalika aidon. Dan telah menghitungnya terhadap rukun sholat ba'duhum, siapa ba'duhum? Sebagian ulama fuqaha kadzalika, begitu pula aidon. Jadi ini pendapat-pendapat ulama. Jadi artinya dulu pun ada perbedaannya pendapat. Di perbedaan. Jadi rame tentang rukun sholat, ulama-ulama berpendapat. Tetapi kata Rasulullah, khilafu ummati ikhtilafu ummati apa? Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku dalam hal masalah apapun dalam ibadah itu menjadi rahmat. Dulu ya, kalau sekarang berbeda pendapat bukan jadi rahmat, jadi permusuhan, adun, bukan rahmatun, jadi adun. Sekarang perbedaan pendapat kenapa jadi permusuhan? Dulu jadi rahmat, jadi saling kasih sayang. Ya, kalau sekarang perbedaan pendapat tentang agama jadi aduun, jadi permusuhan. Ya. Di ini pun ramai tentang rukun sholat, berbeda pendapat. Bahkan Imam Ghazali menyatakan ada 20 lain lagi tentang rukun sholat. Ya. Jadi khusyuk, kalau Imam Ghazali khusyuk termasuk rukun sholat. Waduh, sholat kita gak masuk kalau gitu, karena khusyuk masuk rukun. Sholat kita kan berantakan, khusyuknya kapan? Gitu. Kita khusyuk baru melaksanakannya khusyuk. Tapi khusyuk hakiki dalam sholat artinya tidak ingat kepada apapun yang berkaitan dengan dunia, ya hanya dengan Allah, itu sulit. Nyamuk lewat aja tahu, nyamuk lewat, nyamuk gigit kita tahu. Semut lewat aja tahu. Khusyuk kita tidak diartikan khusyuk sebagaimana khusyuknya sholat Sayyidina Ali. Khusyuknya Ali dalam sholat ketika tertusuk panah dari belakang nggak terasa. Nggak terasa. Terasa setelah Assalamualaikum. Taunya ada panah nancep. Masya Allah. Akhirnya begitu sahabat lain mau mencabut, kata Ali jangan dicabut dulu. Sakit, nanti dicabutnya saat saya sholat. Jadi sholat jadi bius itu ya. Jadi minta dicabut panah itu ketika dia sholat. Bayangkan itu. Nggak terasa panah pun. Ya. Dulu di kita ini orang banyak nonton layar tancap dulu tahun 70-an 80. Ya. Biasanya dudukin di bawah pohon rambutan, diberakin ayam, nggak terasa itu katanya. Kenapa? Khusyuk tuh begitu, lupa, nggak ingat yang lain, nggak sadar ya. Pada ayam berakin palanya. Itu sampai begitu khusyuk tuh. Nah, tingkatan ibadah sholat kita belum sampai ke situ, belum. Nah, belum sampai. Tetapi kita bisa makna khusyuk melakukannya. Ya. Jadi khusyuk dalam melaksanakan sholatnya, johor, asar, pokoknya 5 waktu nggak ketinggalan. Apakah itu masuk makna khusyuk? Masuk. Karena qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflaha, bakal bahagia orang yang melakukan sholatnya khusyuk. Artinya khusyuk melaksanakan. Kita baru masuk kategori melaksanakannya. Mengerjakannya khusyuk.
Johor nggak ketinggalan, asar nggak ketinggalan, maghrib, isya, subuh. Itu juga masuk kategori khusyuk. Kalau khusyuk hati itu berat. Ya, hati khusyuk melaksanakan sholat. Apakah dapat nilai dari Allah yang menilaikan Allah? Ya. Kenapa? Jangankan sholatnya, baru niat saja mau sholat, udah dinilai nilai kebaikan. Dibalas oleh Allah 1. Begitu dilaksanakan 10. Baru niat aja. Orang mau niat jadi orang baik, udah catat kebaikannya. Ya. Padahal belum dilaksanakan. Ya, jadi malaikat sudah catat kata Allah. Dia punya rencana baik besok. Dicatat. Tapi kalau punya rencana jelek, malaikat dilarang mencatat. Sehingga benar-benar dia melaksanakan rencana jelek itu. Itulah kasih sayangnya Allah. Ya. Jadi ntar niat doang ngaji lagi. Niat aja dicatat dah. Jadi sepi kalau gitu mah. Jangan diakalin lagi. Karena setiap orang punya niat baik langsung dicatat kebaikan itu. Apalagi sampai dilaksanakan niatnya itu, rencananya itu. Tapi kalau orang punya rencana jahat, nggak langsung dicatat kecuali dia sampai melaksanakannya. Sampai melaksanakan kejahatan, masih ditunggu, jangan dicatat dulu bahwa dia berbuat jahat. Sampai ditunggu 3 hari. Mau tobat nggak dia? Tuh, ditunggu lagi. Jangan dulu catat kejelekan dia. Kenapa? Tunggu 3 hari. Siapa tahu dia tobat. Ya. Belum catat. Jadi kalau dicatat ngotorin, tadi hapus lagi, enggak begitu, enggak. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada makhluknya. Saking Allah tidak mau melihat hambanya masuk neraka. Jadi kejahatan ditunggu 3 hari baru catat. Ini orang dasar daglok, 3 hari kamu tobat, kamu sadar. Udah catat aja malaikat, catat, udah kejahatannya sampai begitu itu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi rahmat dan kasih sayang Allah bentuknya seperti itu. Ya. Kejahatan malah langsung dicatat, tunggu dulu 3 hari. Nah, ini cerita dulu ya, makanya Rasulullah pernah kedatangan Jibril. Kalau saya melihat kitab salah satu kitab saya pernah baca, di situ jumlah malaikat Jibril kepada Rasulullah selama hidupnya 24.000 kali. Selama hidupnya Rasulullah 63 tahun. Jibril pernah turun kepada Rasulullah selama hidupnya Rasulullah 24.000 kali. Gimana cara ngitungnya? Ya, ini pendapat Imam Nusfi ya di kitab Majalisus Saniyah. Jadi Rasulullah pernah didatangi Jibril selama hayatnya 24.000 kali. Ada hitungannya kepada Nabi Adam sekian kali, 60 kali. Rasulullah dapat ranking. Ya, Jibril turun 24.000 kali. Dan setiap nabi pernah didatangin malaikat. Kita juga didatengin sekali doang. Seumur hidup ya Israel. Enggak bisa cerita lagi udah. Ya bisa cerita lagi. Nah, salah satu di antara 24.000 apa? Ketika Rasulullah datang Jibril, ya Muhammad, Allah yaqraukas salam. Muhammad, kata Jibril, Allah mengucapkan salam kepada engkau. Salamnya itu kata Allah begini, Muhammad, kalau umatmu diterima tobatnya ketika punya salah, setahun sebelum wafat, sebelum kematiannya datang, setahun dia tobat, sebelum ajalnya tiba diterima tobatnya. Rasulullah senyum, ya Jibril, aku tahu benar umatku. Jangankan setahun. Saya khawatir ngaco lagi. Itu kan kata Rasulullah. Minta Rasulullah keringanan lagi. Wahai Jibril, balik kepada Allah, salamkan, sampaikan bahwa umatku jangankan 1 tahun tobat, khawatir ngaco lagi.
Jadi akhirnya Jibril bolak-balik sampailah titik terakhir. Ya, dari setahun sebulan, dari sebulan seminggu, dari seminggu sehari, masih minta Rasulullah. Sehari itu umatku bisa berubah dan umatku gampang berubah. Gampang berubahnya. Iya, sekarang di masjid, nah, pulang dari masjid lain lagi dia. Pulang dari masjid lain lagi pikirannya. Ya. Sampai sehari, sampai 1 jam pun, ya, itu ditawar lagi Rasulullah. Jadi umatku kalau tobat sehari sebelum meninggal diterima. Kata Rasulullah, Jibril, sehari itu 24 jam. Dia sekarang saya lihat ada di masjid, sholat, ibadah benar, Jumat. Pulang aja, ngaco lagi. Gitu yang Nabi khawatirkan. Nabi saking sayangnya khawatir sama umatnya sampai minta terus. Akhirnya sampai balagotul hulkum. Sampai bolak-balik itu ruhnya balagotul hukum. Kalau dia masih tobat, di saat itu masih diterima tobatnya. Masih terima, jangan khawatir. Cuman bisa enggak dan kapan kita meninggal kan enggak tahu. Ya, apa sehari lagi, 2 lagi, seminggu lagi juga enggak tahu. Udah dari sekarang aja udah. Apalagi sudah di balagotul hulkum. Suruh tobat juga nggak bisa. Diajarin la ilaha illallah istighfar nggak bakalan nyambung. Kenapa? Dia bisa melihat Allah perlihatkan hina izin wa antum tanjurun. Jadi diperlihatkan Allah saat itu. Jadi itulah bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya sampai begitu, sampai balagotul hulkum. Adapun kata Syekh Nawawi, alamatus sa'adah, ciri orang bakal bahagia nih kelihatan nanti dalam akhirat. Jadi waktu hidup dan lagi sakaratul maut kelihatan. Kita bisa membedakan ini pendapat Syekh Nawawi. Syekh Nawawi tidak asal goblek bicara, ada dasar Quran, ada dasar hadis. Kata Syekh Nawawi, min alamatis sa'adah, dari setengah ciri-ciri orang bakal bahagia di akhirat ketika sakaratul maut, 1, keluar keringat di jidatnya. Keringat. 2, keluar air mata. 3, di hidung ada yang keluar. Apa ingus, apa-apalah ketika sakaratul maut. Jadi itu jadi ciri dan tanda orang bakal bahagia. Kenapa keluar keringat? Kenapa keluar air mata? Dia nangis saat sakaratul maut. Karena dia menyesal kurang banyak. Amal ibadahnya kurang banyak. Nyesel di saat itu. Ibadahnya kurang banyak. Kebaikan yang dia lakukan kurang banyak. Padahal Allah ngasih kesempatan hidup sama dia lama. Jadi ada penyesalan itu. Karena kebaikannya kurang banyak. Bayangkan kalau dia nangis keluar mata. Rata-rata orang di sakaratul maut kering. Rata-rata kering. Air matanya nggak ada. Ya, tapi ketika kita melihat ini orang bakal bahagia, keringatnya banyak, dia keluar di saat sakaratul maut. Mudah-mudahan ini kita miliki dan kita miliki apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini jadi kemana-mana nih tentang rukun sholat. Itu tadi beberapa ulama berpendapat berbeda-beda. Perbedaan ulama di sini adalah menjadi suatu rahmat, ya, menjadi suatu rahmat. Insya Allah nanti masuk rukun sholat yang pertama dari 17, kedua, ketiga. Jadi langsung saja tadi pemberian ulama banyak,
perbedaan sampai Imam Ghazali menyatakan 20 rukun salat jumlahnya. Jadi masuk pertama aja al-awwalu niyatu, niat. Jadi niat itu bagian dari rukun. Niat. Niat itu seperti apa? Ya. Apakah lafaz usoli? Lafaz usoli bukan niat, bukan. Itu namanya lafzun niyah. Usul itu disebut lafzun niyah, lafaz niat. Jadi tidak masuk kategori niat usoli. Maka ini banyak dipertentangkan menyebut usoli. Ya, apalagi orang sekarang gurunya YouTube. Di situ banyak pendapat bahwa usoli bukanlah niat, memang bukan niat. Dan usoli kita belum takbiratul ihram. Ketika kita baca usoli, tangan masih begini. Dan itu tidak termasuk kategori niat. Lafzun niyah, lafaz niat. Jadi ada niat ala lafaz niat, ya. Lafaz niat usoli. Lalu Imam Syafi'i menyatakan pentingnya usoli disebut atau dibaca sebelum sholat. Kenapa? Karena dia bisa membantu. Membantu apa? Membantu hati. Jadi ketika kita nyebut usoli fardu isya'i, itu langsung nyambung ke hati. Oh, sholat isya. Ya, kadang-kadang usoli juga keder juga hatinya. Di mulutnya nyebut usoli fardu isya'i, hatinya kemana tahu. Ya, jadi itu bisa menolong, bisa membantu supaya hati terbantu dengan penyebutan usoli, kata Syekh Al-Imam Syafi'i. Jadi penting sehingga dalam kitab fikih yundabu talafuzu, disunahkan mengucapkan lafaz usoli, disunahkan. Jadi bukan nggak penting. Kenapa? Karena belum mulai sholat. Ada orang yang berpendapat dalam sebuah hadis katanya idza tatahas sholatu fakabbir. Kalau kamu mau mulai sholat takbir. Enggak ada niat di situ. Memang ada hadis menyatakan itu kalau mau mulai sholat takbir. Itu semua diakui hadis itu. Kita mau sholat takbir. Tapi hadis niat ada lagi. Hadis usoli ada lagi. Dan lain. Kalau kita mengacu dan mengambil itu hadis, kalau mau mulai sholat takbir. Enggak ada azan, enggak ada qomat. Langsung takbir aja. Ya, karena apa kata Rasulullah menurut mereka kalau kamu mulai sholat takbir. Di situ hadis tidak menyatakan adanya azan terlebih dahulu, apalagi tarhim. Ya, azan nggak ada dalam hadis itu. Ini langsung takbir. Jadi ini hadis bukan mentiadakan dan menghapus tidak sunnahnya usoli. Ya. Usoli penting, fungsinya untuk menolong hati, supaya hati kita sadar bahwa sholat yang akan dilakukan sholat ini. Usoli fardhu maghribi, usoli fardhu isya'i, usoli fardhu subhi. Jadi usoli itu penting. Jadi jangan tidak usoli. Bagus orang usoli. Ya. Ada orang yang saking bencinya sama usoli sehingga pakai usoli gini hari. Ada yang begitu, ya pakai usoli gini hari itu. Itu kan belum mulai sholat. Ya baca yasin, baca rawi juga boleh sebelum sholat, ya boleh. Orang kita mau dulu kan al-falaq an-nas dibaca sebelum sholat. Emang sebelum sholat itu mah. Sebelum sholat. Di niat itu tempatnya di hati. Kalau niat mah berbarengan dengan takbiratul ihram. Dalam undang-undang fikih begitu. Jadi begitu Allah barengin di hati. Nah, tidak terucap, hanya dalam hati aja. Allah sahjaku. Itu di hati, dalam hati ya. Artinya fokus bahwa kita mau sholat Allah.
Nah, sajaku sholat apa gitu ya. Ucapkan di hati barengan takbiratul ihram. Cuman kalau barengan kata alifnya Allah, Allah itu sulit. Bareng dengan hati Allahu Akbar itu sulit, disebut hakiki namanya. Yang bareng yang sebenarnya muqaranah hakiki itu namanya. Kalau bisa dilakukan itu silahkan, itu bagus. Bareng dengan alifnya lafaz Allah. Allah. Nah, hati berbeda. Ya. Dia sedang mengucapkan niat. Tapi di dalam fikih undang-undangnya, pelaturannya tidak harus muqaranah hakiki, ada muqaranah namanya urfi. Jadi muqaranah barang dibagi dua, ada barang hakiki disebut muqaranah hakiki. Bareng tapi tidak bareng dengan kalimat lafaz alif atau huruf alif Allahu Akbar. Bareng juga disebut muqaranah urfi dalam bahasa fikih, muqaranah urfi. Jadi seperti kita ngajak makan bareng, nyopnya nggak bareng. Ya. Tidak atau beda dengan baris berbaris, kanan ya kanan, tangan ya, itu muqaranah hakiki namanya, baris berbaris. Tapi kalau makan muqaranah urfi, bareng tapi nyuapnya nggak bareng, kenyangnya nggak bareng, dia menyendok lagi, cuman namanya bareng, makan bareng ya. Dia nyendok lagi, itu udah selesai, udah kenyang, dia nyendok lagi menggembul. Ya. Itu barang juga namanya makan. Cuman barangnya disebut muqaranah urfi dalam bahasa fikih. Jadi muqaranah dibagi dua. Muqaranah hakiki, ada muqaranah urfi. Yang penting bareng dengan takbir. Niat yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Udah saya. Ini saya kalau bahas fikih di rumah 2 jam ini. 2 jam. Dari jam 10 sampai kadang jam 1 baru selesai. Bahas fikih masalah ini. Yang mudah-mudahan ada bermanfaat untuk kita, jadi kembali mundur ya. Semateng. Ya. Ini malam ini biasa sampai jam 3. Masih kumpul. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya ada yang mau ikutan silahkan, dibuka 24 jam di rumah. Kitabnya Kasifatus Saja, ada kitab Tijan Daruri, ada kitab sejarah tentang hadis ya. Jadi ada 3 kiai sebenarnya di rumah itu setiap malam Rabu. Sampai di sini, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.